Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahil fattahil alim alladzi arsyada man istafahu min ibadihi lit-ta'allumi wat ta'lim wa ja'ala al-'ilma sababan najati wal fawzi biz-zulfa 'indal malikil 'azim. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu hadan ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi al-faizin min sahbatihi wa ittiba'ihi bil khuludi fi daril baqa'i wan na'im. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa kembali salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal tahun Hijriah ini yang paling hangat dibicarakan adalah hijrahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah, dan itu memang disepakati oleh para sahabat ketika masa Khalifah Umar radhiyallahu anhu, ketika mereka memilih untuk dijadikan tahun pertama bagi umat Islam, maka yang dipilih adalah tahun di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Karena di antara 23 tahun Rasulullah berdakwah itu, di tahun Nabi hijrah, walaupun bukan tahun itu saja, karena di beberapa tahun sebelumnya dan tahun sesudahnya itu berurutan, berdampingan, berkaitan, tetapi di tahun Nabi hijrah itu tahun 14 kenabian. Artinya tahun 14 kenabian dan tahun 1 Hijriah itu momen yang sangat luar biasa, yang merubah gaya dakwah Rasulullah SAW. Bukan hanya gaya dakwah Nabi yang berubah, ayat Al-Quran pun berubah. Dalam ilmu ushul tafsir itu ada yang namanya surah Makkiyah, ada yang namanya surah Madaniyah. Nah, ada yang namanya ayat Makkiyah, ada yang namanya ayat Madaniyah. Hijrahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah itu merubah wahyu-wahyu Allah yang turun kepada Rasulullah, dan Rasulullah sampaikan kepada sahabat itu sudah berbeda gaya-gayanya. Tipikal ayat-ayat Makkiyah itu tegas, jelas, keras. Di Madinah itu sudah berubah. Ayat-ayat Makkiyah itu banyak menjelaskan tentang keimanan, akhlak, bagaimana beriman kepada hari akhir. Tapi ketika sudah di Madinah itu sudah berubah. Ada ayat tentang sosial, tentang masyarakat, tentang ekonomi, termasuk syariat-syariat yang belum diwajibkan di Mekah. Seperti apa misalnya? Seperti puasa, zakat, dan haji di tahun-tahun terakhir. Nah, inilah kenapa mungkin para sahabat menganggap hijrahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu luar biasa. Nah, peristiwa hijrahnya Nabi ini melibatkan beberapa tokoh penting yang itu merubah tinta sejarah umat Islam. Kita sebut misalnya yang pertama As'ad bin Zurarah. Siapakah As'ad bin Zurarah? As'ad bin Zurarah ini adalah salah satu pemuda di Yathrib atau di Madinah. Beliau itulah yang pertama kali bertemu baginda Rasulullah SAW di tahun 11 kenabian waktu musim haji. Jadi Nabi kan berdakwah nih ke semua kabilah. Saat bertemu dengan orang-orang Khazraj, salah satu As'ad bin Zurarah beriman. Nah, As'ad bin Zurarah ini termasuk tokoh penting di masyarakat Madinah. Nah, beliau inilah yang mendukung dakwah dan membackup, menyediakan tempat, membantu mengarahkan Mus'ab bin Umair, sahabat muhajirin ini dari Mekah untuk berdakwah di Madinah. Jadi ketika orang-orang Yathrib ini sudah beriman, Nabi mengutus duta Islam ke Madinah untuk mengajarkan Islam. Nah, yang diutus adalah Mus'ab bin Umair. Nah, yang membantu tempatnya orang lokal yaitu As'ad bin Zurarah. Dalam kitab fikih itu disebutkan bahwasanya
sahabat yang pertama kali melaksanakan sholat Jumat. Ini uniknya sebenarnya. Jadi sholat itu wajib, sholat 5 waktu wajib waktu Isra Mi'raj. Sholat Jumat ya juga, cuma waktu di Mekah tidak bisa dilaksanakan. Nah, yang pertama kali mengadakan sholat Jumat itu bukan Nabi, tapi siapa? As'ad bin Zurarah tadi. Karena ketika di Madinah itu sudah memungkinkan, yang mana di Mekah masih belum bisa. Di suatu hari saat As'ad bin Zurarah ini dengan Mus'ab bin Umair sedang melakukan kajian lah, diskusi tentang agama, diketahui oleh pemimpin Madinah saat itu dari Bani Ashhal, dan itu masih sepupu As'ad bin Zurarah, namanya Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz ini mungkin merasa tidak enak hati dengan adanya kajian tersebut, ada pengajian tadi. Lalu beliau mengutus Usaid bin Hudayr, Usaid datangi sana. Nah, oh iya, baik, siap bos. Nah, lalu didatangi Usaid bin Hudayr tempat pengajian tadi. Sesampainya di sana, Usaid ini langsung memberikan nada tegas. Apa ini? Nah, lalu Mus'ab itu dengan tenangnya karena sudah tahu ini karena sudah tahu dari As'ad bin Zurarah bahwasanya Usaid bin Hudayr ini tokoh di masyarakat, kalau diajak masuk Islam akan memberikan manfaat yang luar biasa. Maka Mus'ab memberikan penjelasan yang sangat gamblang, sangat jelas tentang bagaimana Islam, Al-Quran, dan segala macamnya lain. Usaid masuk Islam. Lalu Usaid kembali kepada Sa'ad bin Mu'adz melaporkan tentang apa yang dilakukan As'ad atau pengajian tadi aman. Ini membuat Sa'ad bin Mu'adz geram. Padahal tadi disuruh untuk menghentikan pengajian tadi, tapi malah masuk Islam. Lalu Sa'ad bin Mu'adz langsung yang turun ke sana. Sesampainya di sana, sama nih, Sa'ad bin Mu'adz asalnya marah tentang apa yang terjadi. Mau apa kamu di sini? Kata Mus'ab, silahkan dengarkan. Kalau Anda suka kita teruskan, kalau tidak suka saya berhenti. Oh ya, silakan, apa yang ingin kamu sampaikan? Lalu Mus'ab bin Umair menjelaskan tentang Islam, beriman kepada Allah, tentang akhlak semuanya. Hebatnya Sa'ad bin Mu'adz langsung masuk Islam saat itu. Jadi ada dua tokoh besar nih dalam satu momen langsung masuk Islam. Nah, Sa'ad bin Mu'adz ini langsung pulang ke kaum beliau, Bani Ashhal. Jadi Mekah dengan Madinah tuh mirip-mirip tuh orang Arab waktu itu. Jadi perkampungan itu tergantung kabilahnya. Nah, namun di Banjarwadih kita tuh kayak Babuhan Kuit, Babuhan Alala, gitu. Babuhan Sungamia, nah kampung-kampungnya sudah. Nah, ketika Sa'ad bin Mu'adz ini pulang ke kabilah beliau Bani Ashhal, beliau langsung melakukan konferensi pers lah. Kalamukum alayya haramun hatta tuslimu. Kalian haram, kalian tidak boleh berbicara kepadaku sampai kalian masuk Islam. Lalu apa jawaban orang-orang di kabilah beliau? Ya, kami masuk Islam. Fa aslamu. Mereka pun masuk Islam. Makanya Sa'ad bin Mu'adz ini disebut apa? Aktsaru barakatan fil Islam. Ada tokoh-tokohnya kan? Mus'ab bin Umair, Sa'ad bin Mu'adz, As'ad bin Zurarah, Sa'ad bin Mu'adz, Usaid bin Hudayr. Dalam tarikh Sirah Nabawiyah ini 4 tokoh penting yang membuat penduduk Madinah itu masuk Islam. Secara apa? Secara drastis, banyak langsung tokohnya. Nah, dari empat ini tidak ada apa nih, 3-nya itu tidak bertahan lama. Maksudnya As'ad bin Zurarah itu meninggal tahun 1 Hijriah. Jadi tidak lama setelah momen Nabi hijrah meninggal lagi. Mus'ab bin Umair itu meninggal waktu perang Uhud tahun 3 Hijriah. Sa'ad bin Mu'adz meninggal 5 Hijriah. Tetapi apa yang beliau lakukan itu malah menjadi amal jariyah yang luar biasa. Jadi misalnya Sa'ad bin Mu'adz itu masuk Islam cuma sekitar 6 tahun. Jadi umur beliau 30 tahun, itu sebelum Nabi hijrah.
dan beliau itu meninggal tahun 5 Hijriah, kurang lebih 6 tahun, dari umur 30 sampai 36 kurang lebihnya. Jadi setelah perang Khandaq atau perang Ahzab itu, Sa'ad bin Mu'adz itu meninggal. Bukan meninggal pas di peperangan, tapi sesudah itu. Nah, menariknya adalah ketika beliau meninggal, Nabi bergegas menuju ke sana. Sampai para sahabat itu sandal pagat karena tulak berhancapan. Kenapa? Karena ketika Sa'ad bin Mu'adz ini meninggal, sab'una alfan minal malaikati yusyayyi'unahu, 70.000 malaikat bertakziah kepada siapa? Sa'ad bin Mu'adz, turun dari langit. Makanya para sahabat itu menceritakan bahwasanya ketika mengangkat jenazah saat ini begitu ringan karena malaikat ikut mengangkat. Satu. Lalu yang kedua, ihtazza 'arsyur rahmanu li mauti Sa'ad. Arsy Allah Subhanahu wa taala bergetar saat Sa'ad bin Mu'adz ini meninggal. Ini karena sumbangsih beliau terhadap Islam ini luar biasa. Karena beliau Islam di Madinah tersebar dan Nabi sampai ke Madinah itu penduduknya sudah siap menerima kedatangan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ada yang namanya Mus'ab bin Umair. Nah, Mus'ab bin Umair ini beliau saat di Mekah itu termasuk istilahnya wah ini anak sultan, anak bos. Tetapi ketika beliau masuk Islam oleh ibu Mus'ab ini, semua hartanya ditarik. Yang ibarat tuh kartu ATM diambil, tidak diaktifkan lagi, dinonaktifkan, rekeningnya dibekukan, dari kartu keluarga dikeluarkan. Karena apa? Karena ibu Mus'ab ini tidak mau Mus'ab itu masuk Islam. Cuma beliau tetap bertahan. Yang asalnya begitu mewah, kehidupan yang luar biasa, beliau lebih memilih masuk Islam. Nah, saat perang Uhud tahun 3 Hijriah, Mus'ab bin Umair ini termasuk yang terbunuh, mati syahid di perang Uhud. Di Ghazwat Uhud itu banyak yang meninggal, yang syuhada itu banyak, yang penting-penting. Yang paling terkenal siapa? Sayyidus Syuhada Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi. Batu ada Jabir bin Abdillah, bukan Abdillahnya, ayahnya si Jabir. Lalu Mus'ab bin Umair ini termasuk juga Hanzalah. Ini meninggal di Uhud. Nah, Mus'ab bin Umair saat meninggal itu kain yang beliau pakai itu pas-pasan, ditarik ke bawah, di atas kelihatan, ditarik ke atas, yang bawah kelihatan, pas-pasan kainnya. Ketika Nabi melihat, Nabi tersentuh. Karena apa? Mus'ab bin Umair ini luar biasa. Saat masih di Mekah, masih musyrik, itu bergelimang harta, tetapi beliau memilih hidup sederhana demi mendapatkan keindahan iman, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan di perang Uhud ini juga ada salah satu orang ngaran Sidin Usairim. Jadi waktu penduduk Madinah itu berduyun-duyun masuk Islam, waktu yang Mus'ab datang, Asad bin Zurarah ini membantu Mus'ab dakwah, Sa'ad bin Mu'adz itu mengajak kaumnya masuk Islam. Jadi orang-orang Madinah itu berduyun-duyun masuk Islam. Cuma ada salah satu orang yang tidak mau masuk Islam, namanya Usairim, tidak mau masuk Islam. Karena menurut riwayat beliau ini masih ada transaksi riba, jadi kayak masih ngutangi orang kan, tapi masih ada, tapi ingin riba. Karena tahu Islam itu tidak membolehkan riba, jadi beliau tidak mau masuk Islam dulu kan, kayaknya aja masuk Islam. Nah, walaupun begitu, Usairim ini tinggal kan di komunitas umat Islam, di tengah-tengah umat Islam. Jadi tahu azan 5 waktu, tahu yang sholat ini, ibadah ini tahu lah, karena tinggal di wilayah umat Islam. Jadi tidak aneh kalau ada non-muslim bisa hafal misalnya Al-Fatihah, hafal azan, itu karena memang tinggal di wilayah muslim. Nah, Usairim ini seperti itu. Saat perang Uhud, kan perang Uhud ini Nabi rapat, apa yang harus kita lakukan? Bertahan di Madinah atau kita keluar?
hasil rapat diputuskan keluar dari kota Madinah. Nah, keluar. Usairim ketika tahu kabar tersebut datang pada Nabi. Nabi, saya ikut masuk Islam dulu. Begitu, iya Nabi masuk Islam dulu. Lalu Usairim ini masuk Islam sebelum berangkat Ghazwatul Uhud. Di perjalanan Usairim ini bertanya pada Nabi, sudahkah tiba waktu sholat? Belum. Beberapa waktu lagi tanya lagi, sudahkah tiba waktu sholat? Belum. Sampai pada akhirnya Usairim ini tidak sempat sholat, belum sempat sholat, perang Uhud meletus. Jadi selesai perang, jadi ada sahabat itu bertugas melihat, mengecek kondisi syuhada nih, syuhada. Cek ini si anu, ini si anu. Sampai melihat jenazah Usairim. Wah, ada nih yang tadi, yang baru masuk Islam tadi. Lalu lapor kepada Nabi. Nabi, yang tadi adalah yang tadi hanyar masuk Islam, hanyar yang kita mau berangkat hanyar masuk Islam tadi. Kayak apa itu orangnya? Nah, lalu ujar Nabi apa? Amila qalilan wa ujra katsiran. Amalun qalil wa ajrun katsir. Ibadahnya sedikit atau yang dilakukannya sedikit tapi pahalanya banyak. Kenapa bisa begitu? Nah, ini analisanya. Kan enggak, inilah rumusnya. Al-Islamu yajubu ma qabla. Islam itu menghapus apa yang terjadi sebelumnya. Jadi kalau ada non muslim masuk Islam, apa yang terjadi saat dia non muslim itu hilang, dihapus seberataan. Ibarat kertas itu jadi putih lagi. Namun ibarat apa namanya kilometer kendaraan tuh terbalik dari nol pulang. Banyak nih isinya. Dosanya macam-macam. Ketika masuk Islam itu hilang. Al-Islamu yajubu ma qablah. Islam menghapus dosa yang sebelumnya. Nah, Usairim tadi apapun yang dilakukan sebelum masuk Islam, ketika masuk Islam asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, semuanya tadi dihapus. Ada lagi. Sudah, berarti berangkat perang itu dalam kondisi apa? Kayaumin waladathu ummuh, seperti bayi yang baru lahir, masih kosong lagi. Tuh, satu. Lalu yang kedua, ya sahabat tadi, orang ini kada sempat sujud, kada sempat sembahyang selama hidupnya sebagai seorang muslim, kada pernah dahinya ini terpakai untuk sujud. Kayak apa Nabi hukumnya? Bingung sahabatnya. Soalnya sahabat kan di Mekah sembahyang alih banar, disiksa macam-macam, dibully, diganggu. Ini nih kada sempat sembahyang kayak apa? Nah, jadi kayak ini. Ini kan kita jam 7:15. Apakah sekarang sudah wajib sholat isya? Belum wajib, karena belum masuk waktunya. Maghrib tadi. Maghrib itu kan masuk waktunya apabila tenggelam matahari. Jadi ketika matahari tenggelam itu penanda bahwasanya wajib bagi kita untuk sholat maghrib. Jadi kalau ada orang yang meninggal sesudah sholat asar, misalnya jam 4:30, maka di hari itu sudah tidak wajib lagi melaksanakan sholat maghrib. Karena apa? Kewajibannya sudah selesai, sudah habis. Nah, kalau ibarat orang bekerja itu sudah purna tugas, sudah pensiun. Ketika sudah pensiun itu tidak ada lagi beban kerja, itu habis dah. Nah, si Usairim belum bertemu dengan namanya waktu sholat, belum masuk waktu sholat lagi, jadi belum dapat kewajiban sholat. Hari ini kita belum bulan Ramadan, wajibnya kita bulan Ramadan belum, karena belum tiba bulan Ramadan. Nanti ketika masuk bulan Ramadan baru kita wajib melaksanakan. Itu namanya dukhulul waqti, masuk waktu. Usairim belum. Berarti beres aman kada sholat. Nah, sudah Usairim masuk Islam, dosanya habis, beres sudah kosong. Nah, sudah kosong nih, tidak ada dosa apa-apa.
kosong meninggalnya. Nah ini sebenarnya nih, ini yang luar biasa. Usairim meninggalnya itu apa? Mati syahid karena apa? Berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana orang-orang syahid di jalan Allah itu memiliki keistimewaan yang khusus yang Allah berikan, berbeda dengan orang-orang yang lain. Bahkan dalam riwayat itu, saking bahagianya orang-orang mati syahid itu ketika sudah dibangkitkan, sudah ibaratnya sudah di surga lah, itu ingin merasakan sensasi, ingin mati syahid lagi gitu. Karena saking itu luar biasanya. Usairim ini walaupun cuma sebentar saja Islamnya, tetapi dosa sudah habis, meninggal dalam keadaan syahid. Makanya Nabi apa? Amalun qalil wa ajrun katsir. Perbuatannya sedikit, pahalanya banyak, luar biasa. Ini yang namanya apa? Rahasia Allah Subhanahu wa taala, hidayah Allah. Makanya yang namanya hidayah itu kita selalu berdoa kepada Allah, minta dijaga hidayah itu supaya tetap terjaga gitu. Karena ini rahasia Allah. Tidak ada yang tahu Usairim yang cuma sebentar malah mati syahid. Khalid bin Walid yang sepak terjangnya di peperangan berpuluh-puluh kali meninggalnya malah bukan di medan jihad seranjang. Memang itu ada riwayat yang lain. Kenapa jadi Khalid bin Walid itu yang sampai meninggal di medan peperangan? Karena beliau gelarnya adalah Sayfullahil Maslul, pedang Allah Subhanahu wa taala yang terhunus. Nah, ini kalau saya Khalid bin Walid meninggal di peperangan itu masa pedang Allah kalah itu. Nah, ada mengatakan seperti itu. Cuma yang jelas itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Itu di perang tadi. Nah, ini tokoh-tokoh yang membuat hijrah Nabi itu jadi luar biasa, yang membuat umat Islam itu langsung meningkat drastis, yang membuat Madinah itu sudah siap. Jadi bukan perkara 1-2 hari, bukan, tetapi ini merupakan kerjasama semua pihak. Sehingga ketika Nabi hijrah ke Madinah, sampai di Madinah itu langsung Nabi merubah semuanya, segala aspek. Makanya ketika sampai di Madinah itu Nabi langsung apa? Melakukan piagam Madinah, perjanjian antara sesama umat Islam, Muhajirin dan Ansor, dan orang-orang yang non-Islam seperti Yahudi. Ada perjanjian di Madinah. Ini sudah berubah, beda dengan di Mekah itu. Jadi ayat-ayat tentang interaksi dengan orang-orang yang non-Muslim itu akan berbeda saat di Mekah dengan di Madinah, karena berbeda. Dan saat Nabi Muhammad SAW di Madinah ini yang disebut dengan konsep terbaik bagaimana menjalankan pemerintahan, bagaimana Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada kita membentuk masyarakat yang itu merupakan konsep keadilan yang terbaik. Cuma yang perlu kita pahami adalah ketika Rasulullah SAW menyebutkan khairul qurun qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum, sebaik-baik masa itu adalah masaku, lalu masa sesudahku. Nabi kan masa sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya. Jangan dipahami di masa itu tidak ada dosa sedikit pun, tidak ada kemaksiatan sedikit pun. Ada. Tetapi apa? Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana menanganinya, bagaimana Nabi menegakkan hukum. Kita ambil contoh. Jadi ada salah seorang perempuan bangsawan, darah biru lah bahasa kita, darah biru, mencuri. Ini di kitab hadis ada juga nih, karena ini masalah hukum, maksudnya hukum jinayat. Mencuri dan syarat ketentuan ini sudah memenuhi standar untuk dipotong tangan. Nah, keluarganya ini akan merasa malu kalau perempuan tadi dipotong tangan, supan kan. Lalu keluarganya ini mencari-cari cara untuk ada dispensasi
Ya ada di zaman Nabi nih, ada yang kayak gitu. Minta dispensasi. Cari siapa yang bisa diajak dialog lah. Ketemu dengan Usamah bin Zaid. Jadi kan Nabi ini memiliki anak angkat, Zaid bin Harithah. Itu hadiah dari Siti Khadijah kepada Nabi. Asalnya di Mekah disebut dengan Zaid bin Muhammad. Lalu turun ayat melarang menisbahkan seorang anak kepada yang bukan ayahnya. Namanya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini yang menemani Nabi dakwah ke Thaif. Itu memiliki anak Usamah bin Zaid. Nah ini Usamah ini. Jadi Usamah itu hibbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak kesayangan dari anak kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usamah tolong minta kepada Nabi dispensasi kepada ini keluarga kami ini, mungkin ya bisa lah, jangan potong tangan lah, kami malu. Oh ya Yusuf. Lalu sama ini berbicara kepada Nabi, minta keringanan tadi. Apa yang terjadi? Nabi itu langsung sarik benar. Jadi Usamah lah, saking Usamah nih kedenyamannya tuh disarikin Nabi itu. Jaka waktu itu aku belum Islam lagi, jadi kada tahu kayak itu rasanya disarikin. Saking Nabi sarik benar. Ujar Nabi, binasa umat terdahulu daripada kalian ini ketika memberlakukan hukum kepada orang-orang yang ad-dhaif, du'afa, ketika orang-orang yang lemah. Memberlakukan hukum hanya untuk orang-orang lemah. Tetapi ketika orang-orang yang memiliki kedudukan itu malah tidak diberlakukan ya Nabi. Nah ini lalu kata-kata Nabi selanjutnya apa? Lau kanat Fatimah bintu Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Kalau seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, laqata'tu yadaha, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Itu luar biasa Nabi bersama dengaran dia lagi. Lain anakku lagi, Fatimah langsung. Mun Fatimah mencuntan, itu sebenarnya. Aku seorang menatak tangannya. Makin takutannya sahabat. Berarti kan ada kasus pencurian zaman Nabi. Zaman Nabi ada kasus pencurian. Ada kasus menawar-nawar hukum zaman Nabi. Maka khairul qurun. Nah, penegakan hukumnya ini yang jadi yang luar biasa. Sebutin kasus itu kasus pencurian, kasus perzinahan kan. Jadi ada datang kepada Nabi. Nabi, ulun berzina. Lalu Nabi sahabat cek pang tuh, kalau pina muntungnya ada mau bau malaga kah, jinet kah, apa kah? Masa mengaku kan? Kadang Nabi sehat walafiatnya. Inggih Nabi hukum saya, jar saya berzina. Lagi hamil, perempuan tadi lagi hamil. Tunggu sampai melahirkan. Jadi dalam perzinahan itu mengetahuinya ada dua, ini dalam kitab fikih. Ini cuma bisa dilakukan dari negara. Kadang-kadang kita bisa kadang-kadang ini harus memang dari negara. Jadi dalam fikih itu untuk memastikan hukum ini terutama zina ada dua hal. Pertama itu adalah ada saksi yang melihat, itu 4 orang laki-laki di waktu yang sama di tempat yang sama. Ini sangat sulit untuk terjadi. Karena apa? Karena 4 orang laki-laki tadi, 4 orang laki-laki, 4 orang ini harus adil. Adil itu bahasa sederhana kita tuh soleh lah itu nah. Penyembah yang berdataan gitu. Kada belang kambingan, ada apalagi belang hadangan tuh para lalu kada sembahyang. Penyembahyang lah bahasa sederhana soleh. Melihat di waktu yang sama, beimbay, waktunya sama. Si A tahunnya melihatnya berbila jam 4:30, si B ya jam 5:30, si C ya 5:30, Ikam pagi jam 6:30. Nah terjadi jadi harus sama, tempatnya harus sama. Kan mana melihat di belakang perumahan pang dia, melihat pang di bawah pohon asam, melihat pang di mana di belakang gudang, nah lain-lain. Kada kawa juga itu dianggap, itu malah dianggap qazaf, menuduh orang berzina. Yang menuduh tadi, jadi misalnya ini ada kasusnya. Ini banyak jangannya seandainya lah qazaf itu diberlakukan, banyak sangkut kita. Jadi misalnya ini nah, si A menuduh si B berzina. Wah itu jadi berzina. Lalu oleh hakim si A nih, A adalah hikam saksinya, ada datangkan 4 orang.
Ternyata 4 orang tadi satu ketika menyebutkan tempat beda. Nah, itu apa? Seberataan dicambuk karena qadzaf, tuduhan palsu. Belima tuh kena cambuk 80 kali itu cambuk. Malaran bebalar belokok. Menuduhkan itu aja. Itulah itu ngalih nang itu. Zina ketahuan karena saksi itu ngalih itu. Sebenarnya bukan itu yang sulitnya. Yang lebih sulit lagi adalah melihatnya harus jelas. Kayak memasukkan benang dalam jarum, harus nang itu. Berarti bila nyanyi bepajah lampu kada kelihatan nawa. Pakai anu jar, infrared bang jar. Nawa. Itu yang pertama. Itu sangat sulit terjadi. Lalu yang kedua, nah ini yang memungkinkan, namanya ikrar, pengakuan. Di zaman Nabi ini yang terjadi adalah ikrar, pengakuan. Pengakuan itu kan perempuan tadi mengaku ulun berzina, Nabi kan diberi waktu toh sampai melahirkan. Apabila dalam jangka waktu 9 bulan tadi ada menarik pengakuannya pas misal bulan kelima, kadang Nabi semalam tuh begayan aja aja. Nah itu kada jadi deh gitu kayak kada jadi apa-apa ya, semalam tuh salah pandir aja dah habis kisahnya, kada dihukum. Tuh perempuan tadi sampai melahirkan datang lagi kepada Nabi. Nabi hukum saya tunggu sampai selesai menyusui. Lawas lagi tuh. Kalau standarnya kan 2 tahun. Sudah tuntung menyusui, datang lagi perempuan tadi, dasar bujur soalnya. Dasar bujur hendak tobat. Nah, kemungkinan lah perempuan ini sudah menikah lalu berzina. Karena beda nih antara hukuman berzina orang yang sudah menikah lawan yang masih jomblo lagi, yang belum pernah menikah maksudnya. Jadi misalnya orang bujang berzina, itu hukumannya 100 kali cambuk dan diasingkan setahun. Menurut kita tuh diasingkan Pulau Kembang lah gitu. Itu asing bener ya. Oh ya bukan manusia kan kamu ya. Itu yang belum menikah. Kalau sudah menikah, itu yang namanya dirajam. Perempuan tadi rajam, hukumannya rajam. Nah, mulai hukuman rajam. Jadi rajam itu dikubur hidup-hidup, sisa kepala ditanam di tempat yang ramai. Di wadah kita paling ramai misalnya Handil Bakti ini, perempatan sini. Nah, di situ ditanam. Di Banjar paling ramai misalnya di Siring itu ditanam. Yang lewat wajib menawak pakai batu. Batunya kada boleh ganal, yang halus. Amun ganalnya lakas mati. Ya harus nang halus. Penting menawak, walaupun menawaknya kasihan, menawaknya kayak asalkan aja kayak najar kayak itu menawak. Ada apa? Penting menawak, wajib menawak. Itu ngalih lo adalah. Nah, perempuan tadi dapat kena hukuman rajam. Dah. Tawak. Jadi darahnya mencerat. Tawak. Darahnya mencerat kan. Ada sahabat kayak darah najis nih, kayak darah najis nih, pendosa. Langsung ditegur Nabi, jangan salah ya Nabi, ini perempuan ini diampuni seandainya maghfirahnya itu dibagi ke penduduk Madinah. Ada riwayatnya itu 70 lah itu kau menampung kata Nabi. Jadi binian ini sudah dapat maghfirah dari Allah, maghfirahnya dibagi ke orang-orang tuh kawa dibagi. Belum tetamu yang amal ibadah kau berbagi kayak ayo aku tangguhkan dosa ikam jarah ada. Ini yang orang berzina tadi lalu dirajam, itu maghfirahnya itu kawa, seandainya dibagi itu nang kawa kan. Saking pengarangnya nih, hukum rajam itu ternyata menghapus dosa. Itulah kenapa jadi perempuan tadi minta dirajam supaya di akhirat dosa zinanya hilang kan. Itu manfaatnya fadilah dirajam gitu. Cuma ngalipang tuh, ini memang harus dari pemerintah. Nah, maksudnya di zaman Nabi ada yang kayak ini. Perzinahan adalah, ya ada tadi perempuan. Tapi apa? Tapi ada pengakuan ikrar tadi dan dilaksanakan hukumnya. Setelah meninggal perempuan tadi apa? Disembahyangkan, dikubur kuburan kaum muslimin. Selesai kisahnya. Ada lagi dosa zinanya selesai, ini dapat maghfirah, disembahyangkan sesuai cara Islam, udah selesai habis kisahnya. Nah, itu yang maksudnya di zaman Nabi itu seperti itu. Nabi memberikan contoh yang terbaik. Dan yang perlu kita pahami juga di zaman Nabi itu di Madinah terutama ada yang namanya orang-orang munafik. Di zaman Nabi loh ini
Nabi ini masih didatangi malaikat Jibril. Jibril itu masih bolak-balik lagi mengantarkan wahyu. Orang Islamnya levelnya tuh yang luar biasa. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Orang munafik tuh bocongkongan di Madinah ada. Berarti lah kira-kira bang lah amun wahyu ini kira-kira masih ada bang kira-kira. Zaman Nabi itu nah ada. Amun wahyu ini kira-kira ada punah bang, masih ada. Cuma Nabi sudah melajari dari beliau itu dirahasiakan. Ada tahu kan? Dirahasiakan. Ngarannya gin rahasia. Jadi yang tahu ngaran orang munafik di Madinah tuh Hudzaifah ibnu Yaman, itu sahibu sirri Rasulullah, pemegang kunci rahasia Rasulullah atau intel Nabi lah. Bahkan Sayyidina Umar pun ada tahu list ngaran orang munafik. Makanya Sayyidina Umar itu pernah dalam satu hari bertakon, Hudzaifah ngaranku adalah di list orang munafik. Kadeda juga Hudzaifah, aman dah. Jakanya ada Hudzaifah, wah ini kita takonnya sahabat Hudzaifah ulun masuklah munafik. Nah ikam ya jarna takut tenang. Karena apa? Karena munafik itu sebenarnya ada dua macam. Ini yang harus dipahami. Kalau yang sering disinggung Al-Qur'an itu yang munafik i'tiqadi. Nah itu yang munafiknya serius. Menampakkan keimanan, hatinya memang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kalau yang munafik amali itu yang masih beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, tetapi melakukan yang tiga hal. Apabila berkata-kata berdusta, bilanya berjanji itu menyalahi janji, dia menahi khianat. Nah itu pastilah munafik, belum tentu. Cuma yang jelas tanda-tanda munafik itu ada. Cuma ada mesti munafik yang i'tiqadi tadi ini itu beda. Nah, ini zaman Rasulullah SAW. Tetapi Nabi mengajarkan kepada kita bagaimana untuk berlaku, bagaimana berinteraksi kepada orang-orang ini. Itulah kenapa jadi penting untuk kita belajar kisah Nabi, bagaimana sirah Nabi, bagaimana dalam hadis-hadis itu info, bagaimana Nabi menjalani kehidupan agar kita tahu bagusnya ini kayak apa. Kayak Qadzaf tadi. Kita bilangnya melihat berita-berita artis itu menuduh orang berzina tuh kayak nyaman bener. Selingkuh. Nilai coba Siden selingkuh aja. Itu maknanya luas sebujurannya. Satu, apakah bujuran selingkuh dalam makna berhubungan badan atau bebini dua sih, atau apa ngarannya nih makan bimbayan aja. Bila orang tuh berzina dituduh berzina, berdosa lah itu, harus mendatangkan saksi. Nah itu tetap aja kan boleh. Kecuali orangnya itu zinanya di tengah jalan, itu bujur kok, hanya kok. Namanya orangnya sembunyian nggak ada ketahuan, kita tuduh, kita padahkan, maksudnya diumbar ke media sosial lah, wah inilah. Nah, itu masuk dalam kategori qadzaf itu. Jadi apa ngarannya nih? Kita tahu hukum untuk apa tuh supaya ada rambu-rambu itu. Penting tahu kisah-kisah Nabi ini. Nah, dikit lagi bisa. Termasuk dalam ini masih momen hijrah itu kita melihat orang-orang yang luar biasa dalam hijrah itu. Salah satunya siapa? Sayyidina Abu Bakar. Jadi kita kalau hendak melihat contoh paling real benar yang ujar Nabi inggih pun Sayyidina Abu Bakar. Yang ujar Nabi ahabbu min, yang menjadikan Nabi itu paling dicintai dibandingkan anak, istri, harta keluarga, Sayyidina Abu Bakar. Kayak apa garang contohnya? Waktu hijrah. Jadi waktu hijrah itu kan Abu Bakar nak hijrah juga. Nabi lo nak hijrah biar Nabi nanti bimbayannya kita kan aja. Oh ya, enggak. Pas sampai waktunya Nabi ke rumah Sayyidina Abu Bakar, ayo kita hijrah ya. Abu Bakar ini sudah menyiapkan semuanya, sudah beliau siapkan. Dari duit, tunggangan, sampai orang-orang yang membantu. Jadi kan Nabi ini hijrah dengan Sayyidina Abu Bakar. Berangkat dari rumah Sayyidina Abu Bakar keluar kota Mekah. Jadi misalnya Mekah tuh di sini, utara Mekah tuh kan Madinah. Mekah itu di sebelah selatan Madinah. Nah, Mekah itu sebelah selatan Madinah. Madinah itu sebelah utara Mekah. Nah itu. Nabi itu kada langsung ke utara.
tetapi ke selatan sedikit menuju Yaman ke Gua Sur untuk menghilangkan jejak. Di Gua Sur itu kan Sidin berdua situ. Malam itu menjaga yang jadi satpamnya anak Sayyidina Abu Bakar ngarannya Abdullah. Itu yang malam menjagai gitu. Karena pada subuh Abdullah ini boleh ke Mekah pura-pura guring di rumah kayak orang biasa. Jadi kada ketahuan orang Mekah Abdullah ini membantu ayah beliau untuk hijrah. Jadi kada ketahuan. Subuh boleh. Tuh Abdullah bin Abu Bakar. Yang kedua Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah ini salah satu asisten Sayyidina Abu Bakar lah itu. Sidin ini tugasnya maharago kambing, membawa kambing. Membawa sampai ke mana? Sampai ke Parak Gua. Kambing itu dibawa ke Parak Gua. Ya rombongan kambing lah tuh. Sekelompok kambing. Gunanya untuk apa kambing tadi? Satu, susunya diparah, gasan Nabi dan Sayyidina Abu Bakar minum. Parahkan minum. Kenapa jar Nabi kada bawa baju seorang jar? Ngalih bener bahari mikir akan nah pasti sana. Dikit lagi nih. Kasetnya belum habis lagi. Dan kambing tadi gunanya adalah untuk menghilangkan jejak Abdullah bin Abu Bakar. Bilanya kita tuh berjalan di pasir lah, di pasir. Batis tuh kelihatan benar. Berjejak tuh kelihatan. Kambing tadi gunanya untuk menghilangkan jejak ada manusia pernah berjalan di situ. Sedetail itu Sayyidina Abu Bakar menyusun rencana. Sudah, dua dah. Siapa lagi? Anak Sayyidina Abu Bakar ngarannya Asma binti Abu Bakar ini yang luar biasa juga. Sidin yang mengantarakan makanan. Jadi ada momen di mana abah Sayyidina Abu Bakar itu Abu Quhafah belum Islam waktu itu. Diriwayatkan itu disebutkan. Jadi datang Abu Quhafah ini ke rumah Abu Bakar kan. Cok, Abah Hikam ini nggak dadak ah, ini nggak dadak ayai. Kemana? Nah tulaknya. Abah Hikam ini ada meninggali duit lah. Ya Abu Quhafah ini buta, orangnya buta. Abah Hikam ada meninggali duit lah. Ada ya kayak aja. Padahal jar Asma di riwayat itu Sayyidina Abu Bakar ini kadida meninggali duit sedikit, sejam jampal kadida habis jangkut Sidin duit. Gasan hijrah tuh bang. Gasan anak ini nak kadida meninggali duit. Jar Asma iya ada ya kayak. Lalu jar Asma di riwayat kita sebutkan nya Sayyidina Abu Bakar tuh mandak duit tuh kayak ada wadah tertentu. Sidin andaki batu di wadah tadi, Sidin lapisi pakai kain. Jadi kain Sidin tadi Sidin hirit. Nah kayak aja. Nah ada kalau isinya, oh iya kada jaya. Padahal batu wara mewalohi pakaian ngalinya Sidin. Cuma ini gasan hijrah Nabi, itu. Itu sebutin dah. Itu selamat maksudnya sekira. Tapi di tahun-tahun berikutnya Abu Quhafah masuk Islam waktu. Ketika orang-orang kafir Quraisy ini abut, sudah bingung mencari-cari kada dapat, ke rumah Abu Bakar langsung. Ke rumah Nabi kan bertemu Sayyidina Ali, langsung ke rumah Sayyidina Abu Bakar. Yang membuka pintu siapa? Asma tadi. Mana Abah? Harus tahu lun. Kasih mana Abah? Harus tahu lun. Pang dilempang Abu Jahal, Asma nih. Kada mau madahi gitu. Nggak tahu juga. Dasar kada tahu kan Asma dasar kada tahu. Nah, ini apa? Ini berarti anak Sayyidina Abu Bakar sudah disiapkan supaya bisa tutup mulut menjaga kerahasiaan itu. Sebesar itu perjuangan Abu Bakar sudah Sidin siapkan. Pokoknya Sidin, duit Sidin, keluarga Sidin sudah Sidin siapkan seberataan. Gasan apa? Gasan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kada salah ketika Nabi bersabda kalau seandainya iman kita seberataan ini nah fi kaffatin dalam suatu wadah Sayyidina Abu Bakar sorangan ja dalam wadah nang lain bebaratan nih beiman nang mana tabarat mana iman masih tabarat Sayyidina Abu Bakar lagi. Berarti mun ada menyambut Sayyidina Abu Bakar, nah kau aja kita ukur kayak apanya keimanannya tuh. Dan terakhir penutup saat Nabi sudah meninggal, Sayyidina Abu Bakar itu jadi khalifah. Sayyidina Umar itu memberi saran kepada Sayyidina Abu Bakar yang tidak mau bayar zakat, nanti saja kita perangi bedudi anggap kannya menyembah Allah Taala juga, sembahyang juga. Jar Sayyidina Abu Bakar apa? Kenapa itu Umar? Pokoknya nalah bilanya ada yang membedakan antara sholat lawan zakat aku perangi.
aku tulak sorangan kah, aku timpa saja, ada apa sorangan? Karena apa? Sembahyang wajib, zakat itu wajib. Sidin hendak menjaga apa? Hak-hak orang-orang yang miskin, yang fakir gitu. Dengan zakat tadi. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah dan pelajaran daripada sirah nabawiyah ini. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.